Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya agak gamang ya, karena sejauh ini saya mengikutinya itu dari jauh. Kegiatan ini saya memang melihat terutama koordinasi oleh Bang Dodi Latif. Kayaknya saya lebih tua ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya panggil Bang, yang perempuan saya panggil Mbak. Jadi tadi kita udah perkenalkan Bang Dodi Latif ini teman perjuangan kita di zaman mahasiswa dulu. Iya. Dan tidak diragukan. Alhamdulillah, mungkin sedikit background. Kami sendiri bukan juga mau mengunggulkan, kami tim grup kami dari Fakultas Kedokteran UI itu sebetulnya udah mulai bergerak sejak 2016. 4 November. Kemudian berlanjut 2/12/2016 hingga yang terus kita bersama-sama itu memang 2019. Dan sampai saat ini saya menyatakan demikian, sebetulnya memang kita mempunyai kira-kira visi yang sama, dan kita sebenarnya bukan musuh ya, tapi kita juga mempunyai lawan yang sama. Nah, berkaitan dengan perjuangan saat ini, mudah-mudahan sih visi kita itu juga memang masih sama. Saya menghaluskan, yaitu kita menjaga kedaulatan bangsa kita. Ingin saya tambahkan juga menjaga generasi penerus. Mengingat apa? Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh calon wapres, misalnya datang ke pondok pesantren dengan membagi-bagikan, itu betul-betul meracuni generasi penerus kita. Nah, dalam rangka ini memang tadi sudah disampaikan oleh Abang Sayuti. Abang Sayuti. Jadi kita memang perlu menyatukan apa tujuan kita. Insya Allah. Dan apa strateginya. Sempat sebetulnya kami masih punya pengajian yang dari 2016 itu sempat galau karena kami melihat di dalam perjuangan ini ada 2 ijtihad. Satu, udah kita mundur dulu, kita benahi rakyat. Karena kalau rakyat memang nggak baik, pemimpinnya juga nggak baik. Itu pendapat yang satu. Yang satu lagi, ini adalah momentum bahwa kita harus bergerak. Tadi tujuannya antara lain misalnya menolak pemilu curang. Kita harus menurunkan hak angket dan menurunkan Jokowi, dan ada beberapa tuntutan lainnya. Nah, itu mungkin salah satu tujuan. Nah, sekarang yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana strateginya. Jadi agaknya ini kelompok yang memilih jalan kedua ya, memilih jalan yang bukan yang mundur, yang mundur untuk membenahi rakyat dulu apakah. Tapi sepertinya ini adalah kelompok yang kedua, yang melihat ini adalah momentum untuk kita bergerak. Nah, saya ingin memang kami cermati, kita perlu tokoh yang memang mengarahkan kita. Karena itu kemarin dengan Bang Dodi kami memang minta arahan juga yang sebetulnya kami mencoba menghubungi perusahaan HRS. Waktu itu dijanjikan Senin yang lalu tetapi batal. Kemudian yang berhasil kami hubungi adalah Pak Abdullah Mahua, yang kami tahu Pak Abdullah bersama dengan Pak Din itu menggerakkan saat ini. Nah, memang dengan pertemuan Pak Abdullah itu karena beliau juga memahami hukum, beliau seorang intelektual juga dan memahami juga situasi politik. Itu arahannya memang ada beberapa yang memang tidak begitu jelas, tapi arahannya itu cukup jelas. Yaitu? Jadi bahwa perjuangan ini kita nggak bisa nih berharap hanya hak angket, atau kita nggak bisa berharap bahwa ini akan sukses. Apalagi mohon maaf ya, kita mungkin cukup prihatin kalau lihat yang hadir
nggak sampai 100.000 begitu ya. Melihat seperti ini sebetulnya kita cukup prihatin. Nah karena itu memang ada suara-suara misalnya ini harus digerakkan oleh antara lain imam besar. Seperti bagaimana imam besar dan karena itu memang beliau udah kontak juga. Nah, mungkin baik juga menurut saya kita mendengarkan tidak 100% apa yang disampaikan Pak Abdullah itu kita bisa pahami. Antara lain pendapat beliau begini, HRS itu memang sengaja dikeluarkan sampai Juni. Kalau dia di dalam, mungkin dia justru bisa menggerakkan. Tapi agak aneh, Mbak. Tapi kalau dia di luar, dia justru karena masih tahanan kota, dia nggak bisa menggerakkan. Tetapi sebetulnya menurut info beliau Pak Abdullah itu beliau Pak Imam besar itu sebetulnya udah menggerakkan secara artinya simpul-simpul yang beliau miliki. Tapi memang kita belum melihat ya seperti saat ini. Nah sebetulnya ini perlunya kita perlu juga boleh kita saya jawab langsung ya. Boleh saya jawab Boleh. Jadi saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh Profesor Laila ini adalah ciri dari kehidupan akademis kita yang mendahulukan diskusi, pembahasan, kajian dan sebagainya. Dan saya sudah bisa menangkap apa yang tadi disampaikan, yaitu bahwa ada dua pilihan. Satu yaitu kekuatan atau kelompok yang ingin supaya kita berbenah diri dulu baru turun untuk berjuang. Pertanyaannya sampai kapan? Dan itu tidak ada dalam Al-Quran. Ditunjukkan bahwa orang harus menyucikan diri dulu sampai selesai baru berjuang, karena tidak ada tolok ukurnya. Dalam perintah-perintah kitab suci dikatakan ketika ada kepemimpinan yang benar dan dia menyuruhkan untuk berjuang, maka wajib untuk orang ikut serta dalam perjuangan. Itu pegangannya kita. Kemudian tentang Pak Din dan Pak Abdullah Mahwab, keduanya adalah anggota dari Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, di mana Pak Juju adalah Ketua Bagian Hukum. Jadi yang saya sampaikan tadi kebetulan sejalan dengan pemikiran yang berkembang di gerakan pemikiran penegakan kedaulatan rakyat. Jadi saya setuju Bu, tidak ada perbedaan dalam soal itu. Tetapi karena lingkungan kita ini akademis, kajiannya akademis, harus ada intellectual accountability dalam perjuangan kita. Maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita punya 3 pilihan atau 3 aras. Satu, berpusat pada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu menyangkut menolak pemilu curang dan hak angket diwujudkan sebagai realisasi dari sikap penolakan itu. Itu pusatnya DPR. Yang kedua adalah juga bersamaan dengan itu DPD membuat pansus untuk pemilu curang. DPD tidak bisa membuat panitia khusus angket karena tidak ada dalam konstitusi kewenangan itu. DPD tidak punya kewenangan konstitusional untuk itu. Tapi itu saja sudah cukup membuat kita mendukung juga kalau DPD turut serta mengungkapkan pemilu curang melalui panitia khusus. Jadi ada koordinat kedua selain dari DPR, yaitu DPD. Tapi ada yang ketiga adalah koordinat ketiga itu MPR. Kalau situasi tuntutan-tuntutan ini tidak dipenuhi dan tidak bisa terselesaikan secara teknis karena memiliki akar-akar masalah yang dalam, yaitu angket tidak bisa dilaksanakan, pemilu curang juga tetap diabaikan, maka kita akan konsentrasi nanti, saya katakan nanti, ke MPR untuk minta diadakan sidang istimewa. Saya kira itu pilihan yang tersedia buat kita sekalian. Demikian Bu Laila yang saya sampaikan. Jadi kita bisa abaikan skip
anjuran dari kelompok yang mengingatkan kita supaya mundur dulu untuk apa namanya menyucikan diri.